Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kasih sayang, terutama nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita perbanyak salawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rahimatun Munasyarah, kelas 10 IIA. Di video ini kami akan menjelaskan materi bab 1 Ushul Fikih semester 1 kelas 10, yaitu konsep dasar usul fikih. Saya Absarul Ambia, Ivan Saputra, Muhammad Rafli, Bella Syafitri, Nadia Nurul Hijrah, dan Rizka Aziz. Dalam materi ini kami akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian usul fikih, objek pembahasan usul fikih, dan tujuan dan manfaat usul fikih. Yang pertama yaitu pengertian ushul fikih. Kata ushul fikih dalam tinjauan ilmu nahwu merupakan susunan idhofah dari dua kata yaitu ushul dan fikih. Yang di antara kedua kata tersebut tersimpan huruf lam yang artinya bagi sehingga diartikan ushul bagi fikih. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilm Al-Usul, seseorang akan sulit memahami makna ushul fikih sebelum faham dulu makna fikih. Karena itu, akan dijelaskan terlebih dahulu arti fikih sebelum kata ushul. Fikih secara bahasa berarti fahmu amik, atau pemahaman mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Sedangkan secara istilah, terdapat bermacam-macam rumusan pengertian fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aziz dari kelas 10 IA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang dirumuskan para ulama tentang pengertian fikih secara istilah. Hadis Imam Al-Ghazali, al-ilmu billah kami syar'iyah at-tabitah af'ala al-mukallafina yang artinya fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang tetap bagi perbuatan mukallaf secara khusus. Hadis yang kedua dari Muhammad Abu Zahra, al-ilmu bila kami syar'iyah al-aliyah min adilitaiha tafsiliyah, yang artinya fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara amali atau terkait perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya, dari berbagai macam redaksi pengertian fikih di atas tentu kalian dapat mengambil hikmah bersamaan sehingga kalian dapat merumuskan sendiri pengertian fikih secara baik dan benar. Setidaknya dapat dipahami bahwa kita ada dua hal pokok dalam definisi fikih, yaitu hukum-hukum syara amaliyah atau perbuatan manusia dan dalil-dalil terperinci terkait dengan hukum tersebut. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita pahami apa itu usul fikih. Secara bahasa, kata usul adalah bentuk jamak dari kata usul yang berarti pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sehingga ushul fikih diartikan sebagai pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara istilah, dalam pembahasan kitab-kitab fikih, kata usul dapat diartikan dalil dan juga diartikan kaidah atau aturan umum. Dengan demikian, usul fikih diartikan sebagai dalil-dalil bagi kumpulan hukum-hukum syar'ah amaliyah atau juga berarti aturan-aturan umum bagi pengambilan hukum-hukum syar'ah amaliyah. Para ulama memberikan pengertian ushul fikih sebagai nama dari salah satu disiplin ilmu di bidang syariat. Berikut beberapa definisi ushul fikih yang dikemukakan oleh para ulama. Muhammad Abu Zahra,
Al-ilmu bil qawaidil lati tarsumul manahijal istinbatil ahkamil amaliyati min adillatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. 2. Wahba Az-Zuhaili. Usul fikih ma'nahu adillatu fikhi wahiyal qawaidul lati yatawassalu bihal mujtahidu ilas tinbatil ahkami syar'iyatil amaliyati min adillatihat tafsiliyah, yang artinya usul fikih artinya dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syar'ah amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Dari beberapa definisi yang dirumuskan para ulama tersebut, kita dapat memahami bahwa usul fikih adalah ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syar'ah amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli akan menjelaskan materi usul fikih. Dari beberapa definisi yang dirumuskan para ulama tersebut, kita tentu dapat memahami bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Makanya dalam bahasa Inggris usul fikih disebut dengan Islamic Legal Theory, karena di dalamnya berisi teori-teori tentang memahami hukum syara' amaliyah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada fikih tanpa melalui usul fikih. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukum syara', maka ilmu usul fikih membahas proses yang mendasari hukum-hukum syara' tersebut. Untuk memahami secara jelas perbedaan fikih dan usul fikih, perhatikan contoh tentang sholat 5 waktu yang hukumnya adalah wajib. Kewajiban mengerjakan sholat itu disebut dengan hukum syara' amaliyah yang didasarkan pada ayat Al-Quran. Dalam dalil syara' atau ayat itu tidak disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ayat tersebut hanya berisi perintah mengerjakan sholat. Hukum syara' amaliyah dan dalil syara', keduanya sama-sama menjadi objek kajian fikih. Sedangkan kesimpulan memahami kewajiban sholat dari ayat tersebut berdasarkan kepada kaidah yang ada, misalnya hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hijrah, saya kelas 10 IIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih adalah pertama, agar dapat menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori usul terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum syara' amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Kedua, dapat menerapkan kaidah-kaidah pada selain syara' seperti qiyas, ihtisan, muslahah, mursalah, istishab, dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil syara'nya baik di Al-Quran maupun hadis. Penggunaan dalil-dalil seperti ini penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang sangat mungkin belum tercukup oleh nas-nas syara' di Al-Quran dan hadis. Yang kedua, manfaat usul fikih. 1. Manfaat kesejarahan. Mempelajari kaidah-kaidah yang ada di usul fikih dapat memberikan informasi secara mendalam tentang sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode mereka dalam menerapkan hukum syara', sehingga diperoleh pemahaman dan ketenangan jiwa. Kedua, manfaat ilmiah dan amaliyah. Manfaat ilmiah ini maksudnya adalah untuk mujtahid, yaitu memberikan kompetensi atau kemampuan untuk menerapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan manfaat amaliyah maksudnya adalah bagi orang yang belum mampu berijtihad sendiri atau orang yang taklid, mempelajari usul fikih dapat memberikan pemahaman tentang sumber-sumber hukum.
Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Absurul Anbiya. Kali ini saya akan membacakan pengertian dari objek pembahasan ushul fikih. 1. Pembahasan tentang dalil. Pembahasan tentang dalil dalam ilmu ushul fikih adalah secara global. Pembahasannya meliputi tentang macam-macam dalil, rukun, atau syarat dari masing-masing dalil. Kekuatan dan tingkatannya. Dalil dalam ilmu ushul fikih secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalil istiyabati yang berupa nas-nas syara' dan dalil istidlali. Dan yang kedua, pembahasan tentang hukum. Pembahasan tentang hukum dalam ilmu fikih adalah terkait dengan macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi dua, yaitu hukum takalifi dan hukum wadai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Syafitri dari kelas 10 IIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang kaidah. Pembahasan mengenai kaidah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum syara. Pemahaman tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan al-qawaid al-usaliyah al-ukawiyah dan kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum al-qawaid al-usaliyah al-tasyriyah. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid, tingkatan mujtahid, hukum melakukan ijtihad. Demikian di sini saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.